Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 7, Program Studi Teknik Industri, akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Prototipe Mesin Pengayak Batubara. Dan next slide. Kami beranggotakan saya sendiri sebagai ketua tim, Asifudin Hafiz, dan 3 anggota lainnya, yaitu Eni Purnama, Farhan Chandra, dan Lukman Fadilatus. Next slide. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah urgensi yang dibutuhkan dalam proses preparasi batubara. Preparasi batubara sendiri merupakan langkah yang penting dalam analisis kualitas batubara sebelum dilakukan pengujian yang lebih lanjut. Salah satu proses pada preparasi adalah proses pengayakan. Pada proses ini bertujuan untuk memisahkan ukuran partikel batubara sesuai dengan kebutuhan analis. Dan yang melatar belakangi kami lebih lanjut adalah 3 poin kami yang kami jabarkan. Yang pertama, yakni efisiensi dan produktivitas. Dalam metode pengayakan manual, yang masih menggunakan tenaga kerja manusia, menyebabkan proses pengayakan menjadi lambat dan kurang efisien. Untuk itu, kami menciptakan atau membuat prototipe mesin pengayak batubara ini. Yang kedua adalah potensi bahaya kesehatan. Proses pengayakan manual dapat menyebabkan risiko yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja yang terlibat. Poin ketiga adalah keterbatasan kapasitas, yakni ketika jumlah sampel uji pada batubara meningkat yang membuat proses manual menjadi lebih lambat dan tidak dapat mengimbangi permintaan volume yang lebih tinggi. Untuk itu, prototipe mesin pengayak batubara ini digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bapak Hafiz. Ya, di sini kita menentukan rumusan masalah. Nah, di sini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah efisiensi kerja. Nah, di sini bagaimana caranya kita membuat prototipe yang dapat menciptakan efisiensi kerja pada proses pengayakan batubara. Kemudian yang kedua adalah karakteristik prototipe. Nah, bagaimana karakteristik prototipe ini mesin pengayak batubara ini lebih efisien dan mudah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah prototipe ergonomi. Nah, bagaimana membuat desain prototipe yang bersifat ergonomi bagi pengguna prototipe mesin pengayak batubara. Nah, dari tiga rumusan masalah tersebut, kita menentukan tiga tujuan. Yang pertama adalah prototipe yang efisien, yaitu membuat prototipe yang mesin pengayak batubara yang berfungsi untuk melakukan proses pengayakan yang secara efisien. Kemudian desain prototipe, yaitu menentukan desain prototipe mesin pengayak batubara yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah desain antropometri. Desain antropometri ini digunakan untuk menentukan desain prototipe mesin pengayak batubara yang sesuai dengan data antropometri pengguna terhadap faktor ergonomi. Nah, di sini kita menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif dan yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Untuk metode penelitian kuantitatif digunakan untuk membuat prototipe mesin pengayak batubara yang berfokus pada pengukuran numerik sebagai parameter utama desain prototipe. Hasil dari metode kuantitatif ini akan memberikan data yang akurat dan terukur mengenai kemampuan dan aspek teknik mesin. Kemudian, metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif ini berfokus pada aspek subjektif dan pengalaman pengguna. Metode kualitatif ini akan membantu mengidentifikasi permasalahan ergonomis, kenyamanan pengguna, dan masukan subjektif lainnya yang tidak dapat diukur secara numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengambilan data antropometri. Yang pertama adalah ketinggian dan dimensi pengayakan sesuai tinggi tubuh, mengurangi membungkuk atau mengangkat beban berat secara berlebihan. Yang kedua adalah dimensi lebar dan panjang pengayakan sesuai antropometri, meminimalkan upaya fisik saat pengayakan. Yang ketiga adalah desain posisi kerja ergonomis, mengurangi resiko cedera atau kelelahan.
Yang keempat adalah disesuaikan dengan berbagai perawakan tubuh pengguna agar nyaman digunakan oleh berbagai operator. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan produktivitas dalam pengayakan batubara. Next. Selanjutnya adalah data hasil pengukuran. Berdasarkan perhitungan data pengukuran serta pencocokan dengan desain dibuat, maka data yang kami ambil adalah data nomor 7, persentil P10 sebesar 59,4 cm, sedangkan untuk lebar alat kami mengambil 59,95 cm data nomor 27 P99 dikarenakan kebutuhan produksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Next yaitu desain dan prinsip kerja alat. Prinsip kerja alat kami adalah ayakan yang disusun sedemikian rupa menggunakan rangka yang terbuat dari aluminium. Motor penggerak sebagai energi utama dengan disuplai oleh energi listrik. Transmisi yang menerima gerakan dari motor penggerak akan meneruskan getaran pada ayakan berupa vibrasi sehingga dapat melakukan proses pengayakan sampel batubara secara otomatis. Bisa dilihat desain pada gambar. Terdapat 3 komponen utama, yaitu ada ayakan, yang kedua transmisi, dan ketiga motor penggerak. Di mana ayakan berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel batubara, yang kedua transmisi berfungsi sebagai pengatur getaran dan kecepatan motor penggerak, yang ketiga adalah motor penggerak merupakan tenaga penggerak utama dari alat pengayak batubara. Next. Ya, kita sampai di akhir presentasi kami. Kesimpulannya itu yang ada 4 kesimpulan. Yang pertama adalah penerapan prinsip antropometri dalam merancang prototip mesin pengayak batubara. Penerapan prinsip antropometri sangat penting. Data antropometri dari pegawai persiapan batubara digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia yang relevan. Penggunaan data antropometri dalam desain membantu menciptakan mesin yang lebih sesuai dengan ukuran tubuh manusia, sehingga mengurangi kelelahan kerja dan risiko cedera. Yang kedua itu desain ergonominya. Desain ergonomi adalah kunci untuk menciptakan mesin pengayak yang berfokus pada penyesuaian mesin dengan pengguna, meminimalkan kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu efisiensi kerja. Dengan prototipe ini, proses pengayakan dapat dilakukan lebih cepat dengan hasil yang lebih seragam, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas persiapan batubara. Dan yang terakhir yaitu aspek keselamatan. Tentunya prototipe ini memperhatikan faktor keselamatan dengan mengurangi resiko cedera bagi pekerjanya. Desain ergonomi dan otomatisasi membantu menghindari situasi yang dapat menimbulkan bahaya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Hafiz. Ya, terima kasih atas presentasinya untuk semua anggota. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.